Jadi jaringan saraf tiruan atau lebih dikenal sebagai artificial neural network merupakan salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam dekade terakhir ini, di mana teknologi ini merupakan bagian fundamental dari algoritma pembelajaran mendalam atau deep learning, dan merupakan bagian terdepan dari kecerdasan buatan yang dikatakan di sini pengembangannya itu masih berdarah-darah ya, jadi artinya masih banyak kesalahannya, masih banyak program yang bermasalah dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya menarik, artinya bila kita ingin, kita masih bisa berperan dalam pengembangan teknologi ini karena teknologinya belum terlalu mapan ya untuk beberapa hal, tapi ada yang hal-hal tertentu misalnya yang sudah sering kalian gunakan untuk apa image to text misalnya, itu dalam dokumen yang kalian scan misalnya PDF kemudian dia bisa menjadi image, itu sudah cukup mapan teknologinya, sudah terdapat banyak program. Tapi banyak sekali penerapan dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network ini yang masih berproses. Jadi kita berkesempatan untuk berkontribusi. Nah, bisa berkontribusi sampai menghasilkan suatu produk atau cuma berkontribusi dalam mengembangkan program yang ada misalnya. Jadi level kontribusinya bermacam-macam. Nah, ini juga merupakan salah satu field atau bidang yang banyak digunakan di masa ini, terutama untuk prediksi atau memastikan sesuatu yang berdasarkan data yang banyak. Nah, yang istilah yang lebih dikenal daripada jaringan saraf tiruan mungkin adalah deep learning ya. Saya sendiri setelah membaca beberapa rujukan itu agak masih bingung irisan atau apakah subbagian yang mengaitkan deep learning dengan artificial neural network ini. Tetapi ada wadah besarnya yang disebut sebagai artificial intelligence. Nah, itu nanti yang mencoba mengambil bagaimana manusia itu belajar, mengambil keputusan, kemudian alam ini berevolusi dan sebagainya, itu termasuk dalam yang disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nanti di dalam itu ada genetic algorithm, ada sistem pakar, ada artificial neural network, dan ada fuzzy logic dan lainnya. Nah, itu yang saya pahami. Akan tetapi pengembangan dewasa ini ada yang namanya deep learning. Kalau sekilas saya lihat itu sebenarnya merupakan neural network yang di dalamnya terdapat berbagai arsitektur neural yang lebih kompleks. Nah, tapi bisa saja saya salah, dan saya cari di beberapa rujukan itu agak sedikit berbeda disampaikan oleh para praktisinya. Jadi kita sebagai orang fisika mungkin merasa bahwa apa yang kita pelajari di dalam bidang fisika itu istilahnya sudah pasti dan tepat. Akan tetapi pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengungkapkan bahwa istilah wave equation sendiri pun ada dua ya. Ada yang menyatakan fungsinya, ada yang menyatakan persamaannya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk tingkatan SMA ke bawah, wave equation itu adalah YX, T sama dengan asin KX minus omega T. Sementara untuk level di perguruan tinggi adalah 2 kuadrat, 2X kuadrat dari suatu fungsi, itu dikurang 1 per C kuadrat, 2 kuadrat, 2T kuadrat dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, itu kita bisa lihat bahwa untuk fisika saja terdapat istilah yang sedikit berbeda pemahamannya, walaupun telah disampaikan sebelumnya, kedua istilah itu bisa dikorelasikan. Jadi masih merupakan bidang yang sama, pokok pembahasan yang sama. Nah, apalagi di sini karena JST itu masih merupakan teknologi yang berkembang, sudah pasti banyak penggunaan istilah yang berbeda-beda, terutama digunakan oleh para praktisi atau pelaku yang mengembangkan. Dan nanti tugas perguruan tinggi atau para ahli adalah membuat standarisasi istilah atau memformulasikan sehingga generasi berikutnya bisa lebih memahami dan tidak lagi menemui istilah-istilah yang kontradiktif. Tapi untuk saat ini, karena kita sedang dalam masa perkembangan teknologi ini, jadi apa boleh buat, kadang-kadang beberapa artikel, beberapa buku, dan sebagainya menggunakan istilah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian di sini teknologi ini dikatakan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis pada otak manusia atau juga pada otak hewan, di mana belum semua kemampuan otak kita itu tereksplorasi. Jadi masih banyak misteri ya.
Dimana kalau kita coba bayangkan, jadi dari rujukan yang disertakan ini akan diperoleh informasi bahwa sebenarnya otak manusia itu interaksinya cukup lambat antara sel-sel sarafnya. Akan tetapi dapat sedemikian rupa menyimpan informasi sehingga melebihi artificial intelligence yang dibangun di atas komputer yang jauh-jauh lebih cepat cara kerjanya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik. Artinya kemampuan otak kita masih bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk diterapkan dalam algoritma. Dari sini jadi kalau kalian coba mencari di beberapa buku atau tempat yang lain, ada banyak, bahkan ada yang lebih panjang. Nah, saya ambil yang dari IBM saja dengan beberapa, bila kita hanya fokus pada peristiwa-peristiwa jaringan saraf yang popularitasnya mengalami pasang surut. Jadi saya pertama kali belajar di SC itu tahun 90-an, saya kuliah S1. Nah, kemudian setelah itu tahun 2000-an itu menurun, tidak terlalu ketara, kemudian 2000 tengah itu naik kembali, dan sekarang lagi in. Nanti suatu saat mungkin turun lagi dan sebagainya. Jadi begitu suatu teknologi itu sudah mapan, orang merasa tidak tertarik untuk mengembangkan, nah itu dilupakan biasa. Tapi begitu ada penemuan baru yang melibatkan teknologi itu jadi in lagi gitu. Kira-kira demikian. Nah, di sini dikatakan tahun 1943, Baron McCulloch dan Walter Pitts, jadi nanti ada namanya satuan computing dari neurolog namanya McCulloch and Pitts ya. Ini mencari pemahaman beliau berdua bagaimana otak manusia dapat menghasilkan pola-pola rumit melalui sel-sel otak yang terhubung atau sel-sel otak disebut neuron yang menghasilkan salah satu ide utama dalam penelitian ini mengenai perbandingan neuron berambang biner dengan berlogika boolean. Ya, jadi kalau kalian baca lebih jauh, sehingga saya di kuliah biofisika ada yang masih dan dipropagasikan ke neuron yang lain. Nah, beliau berdua ini karena ingin menerapkan dalam programming dan elektronik, mengganti triggernya itu menjadi bukan suatu nilai, tapi menjadi 0 dan 1 saja. Jadi 0 tidak tertrigger, tidak terpicu, dan 1 bila terpicu. Jadi cukup sederhana sehingga bisa diterapkan di rangkaian elektronik. Nah, kemudian tahun 1958 ini, Frank Rosenblatt ini mengambil, memanfaatkan, memodifikasi hal karya dari McCulloch dan Pitt ini dengan mengenalkan adanya bobot ya, dalam satuan perhitungan yang tadinya hanya 0,1. Nah, yang sekarang nanti kita akan pelajari itu sudah merupakan gabungan dari perkembangan-perkembangan ini ya. Jadi kalau kalian lihat kenapa tidak seperti yang diberikan, karena memang kita tidak mengajarkan model-model sel sarafnya mengikuti sejarah, tapi kita sudah gunakan yang bekerja yang sudah dicoba oleh orang. Nah, di sini Rosenblatt penelitiannya berjudul The Perceptron, a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Nah, dia menggunakan komputer IBM 704. Nah, mungkin mengapa rujukan ini sampai dari IBM menekankan titik-titik ini gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu sekitar 20 tahun kemudian kurang, banyak para ahli berkontribusi pada gagasan mengenai propagasi balik. Jadi begitu suatu jaringan saraf nirwan telah menghasilkan hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan data, errornya dipropagasikan kembali sehingga bisa merubah bobotnya untuk kemudian digunakan lagi sehingga hasil yang pada langkah berikutnya diharapkan makin mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, ini dia merupakan pekerjaan S3-nya dengan judul Beyond Regression, New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Science. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sains mengenai tingkah laku yang tidak eksak bisa dibuat modelnya asalkan terdapat data-data yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga sistem ANN ini dapat bekerja pada data tersebut. Nah, kemudian tahun 1989 ini ada Ian LeCun dan rekan-rekannya
menghasilkan suatu makalah yang berjudul Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. Jadi ini bisa saja saya salah ya, tapi mungkin kalau kita sering mendapatkan resep, itu kadang-kadang sulit dilihat ya. Nah, sulit dilihat, akan tetapi tempat kita menukarkan resep itu biasanya mudah melihatnya. Nah, itu mungkin mereka sudah terlatih menggunakan ANN secara internal. Tapi di sini, di layanan pos di Amerika Serikat, kadang kalau tidak jelas, jadi pada saat kita mengirimkan surat, biasanya dibagi-bagi dahulu rentang atau daerahnya dengan kode pos. Dari kode pos baru lagi dicari alamatnya, sehingga memudahkan. Jadi penggunaan kode pos itu sebenarnya untuk membagi region. Jadi kalau misalnya ada jalan jalan lurus, gang belok misalnya, nah itu kan jalan lurus mungkin di Indonesia ada ratusan, apalagi nama gangnya seperti itu. Nah, itu akan sulit orang untuk tepatnya mengarahkan surat ini kemana. Oleh karena itu makanya naik, dituliskan provinsinya, kemudian turun lagi ada kabupaten, ada kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Nah, salah satu yang memudahkan itu ada kode pos ya. Jadi kode pos itu sudah terbagi sehingga memudahkan kita bahwa surat ini ada di sini, dan kemudian petugas lokal itu akan melihat alamat itu, di mana petugas lokal cenderung bisa lebih memahami karena dia tahu nama jalan dan gang di daerah situ. Kalau yang petugas nasional, dia tidak tahu karena pengetahuannya hanya bila kode pos ini dikirimkan ke kantor pos yang mana, kira-kira demikian. Nah, di sini artinya bila saat itu masih sering dituliskan tangan, dan mungkin kalian tahu bahwa zaman itu penulisan tangan itu huruf sambung ya, sehingga agak sulit mengidentifikasi ini sebenarnya angka 1 atau 7 misalnya, atau angka yang lain. Nah, dengan demikian pada saat itu Yan Lekun dan timnya menggunakan jaringan saraf tiruan yang sudah diterapkan backpropagation untuk membaca tulisan tangan itu. Nah, kalau kalian sekarang sebenarnya sudah sering menggunakan yang satunya misalnya pembacaan QR code ya. Kita punya QR code-nya miring atau gimana pun kita sudah bisa baca. Nah, itu sudah diterapkan dalam si aplikasi pengolahan citra menjadi informasi, itu sudah terinstall. Jadi kita seakan-akan tidak tahu lagi bahwa di situ ada proses yang akan kita pelajari ini. Nah, kemudian JSC dapat dikatakan sebagai suatu sistem pembelajaran komputasi yang menggunakan jaringan fungsi untuk mengerti data dan melakukan translasi data masukan dalam suatu bentuk menjadi data keluaran yang diinginkan, yang biasanya dalam bentuk lain. Jadi di sini pernyataan ini mengatakan bahwa JSC itu sebagai lain adalah ada fungsi, kan kalian tahu fungsi itu punya masukan, parameter. Ada variabel masukkan dalam fungsi tersebut, keluar nilainya, nilai ini dimasukkan ke fungsi lain. Nah, fungsi ini kemudian nilai keluarannya dimasukkan ke fungsi lain dan seterusnya. Jadi ada seperti jaring-jaring di mana satu jaring dengan yang lain itu dihubungkan oleh suatu fungsi. Nah, itu ANN kira-kira demikian. Nah, salah satu efisiensi daripada ANN, dengan rujukan nomor 7, pada saat dia berusaha mempelajari itu, dia hanya mengambil sebagian dari data. Tidak semua data dipelajari. Jadi contohnya gini, kalau kita punya 1000 data, 1000 data itu dimasukkan ke dalam persamaan atau komputer, kemudian di luar itu hanya ada 1000 macam seperti itu. Itu kan sebenarnya bukan pembelajaran ya. Jadi bayangkan itu semacam lookup table. Jadi kita punya 1000 macam item, masukkan saja semua ke dalam suatu program, begitu ada barang baru datang, dibandingkan aja if satu tidak, cek 2, bila tidak 2, cek 3, oh berarti sama dengan 993, berarti barang jenis 993. Nah, itu dia tidak belajar, tapi dia cukup membandingkan. Nah, pada zaman sebelumnya, proses pencarian jenis sesuatu benda dilakukan seperti itu. Tetapi begitu mulai banyak variasi yang tidak bisa dikategorikan dengan kuat, maka kita perlu artificial neural network. Jadi kita latih hanya beberapa, terus kita bisa tahu berikutnya. Jadi untuk ilustrasi yang sederhana aja, mungkin kalian pernah, bukan pernah ya, kalian pasti mengenal yang namanya bangku ya, atau kursi.
begitu kalian pergi ke tempat lain, ke negara lain, atau misalnya sekarang ada tempat di mana furnitur dipajangnya kita bisa membeli, bentuknya belum pernah kalian lihat, tapi kalian bisa langsung membedakan ini kursi dan bukan meja, atau ini meja dan bukan kursi, walaupun bentuknya sama gitu. Nah itu mungkin secara tidak langsung kalian sudah mempelajari bahwa yang disebut kursi adalah misalnya ketinggiannya harus sekian, terus kemudian ada ininya, ada sandarannya, kalaupun tidak ada, biasanya di bawahnya, di kakinya itu ada semacam bagian untuk menyenderkan kaki atau buat supaya kita bisa naik kalau kursinya cukup tinggi dan sebagainya. Sedangkan meja tidak lazim seperti itu. Jadi di sini tidak persis didefinisikan bahwa kursi adalah suatu benda yang punya 4 kaki, tingginya antara sekian-sekian, lebarnya antara sekian-sekian. Nah, tapi kita punya sense bahwa begitu melihat suatu benda, kita bisa bilang ini kursi. Mungkin masih ingat di sekitar TVST ya, ada kursi-kursi yang bentuknya agak bulat gitu. Begitu kita lihat ada sedikit sistem datarnya, kita langsung bisa mengatakan itu kursi. Atau di halte-halte di Ganesha, saya lupa. Jadi ada kursi-kursi yang bentuknya tidak lazim, tapi kita langsung bisa mencerap bahwa itu adalah kursi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu belajar misalnya melihat foto 1000 macam kursi, kemudian baru diberikan suatu bentuk baru, kita bisa bilang bahwa itu kursi. Kita cukup belajar hanya beberapa buah, kita ekstrak cirinya, yang dalam hal ini manusia melakukannya secara tidak sadar. Nah, kemudian kita bisa menganalisa sehingga suatu saat bentuk seperti itu muncul, kita langsung bisa bilang itu adalah kursi. Nah, kemudian untuk membuat prediksi terbaik yang mungkin dengan hanya data latih terbatas, jadi JSA ini kelebihannya adalah dia bisa mempelajari suatu berdasarkan data, tapi tidak perlu data itu lengkap. Gitu. Nah, jadi ilustrasinya bagaimana ya? Jadi misalnya ada suatu jenis hewan lah, punya ciri-ciri tertentu, nah dia bisa membedakan bahwa hewan itu misalnya kucing atau anjing gitu. Ya. Nah, dia tidak perlu mendapatkan seluruh hewan, seluruh jenis kucing yang ada di dunia dan seluruh jenis anjing yang ada di dunia, dia tidak perlu. Dia cukup mendapatkan beberapa buah ya, beberapa puluh mungkin. Nah, begitu suatu saat kalian kenalkan hewan yang baru, dia langsung bisa menggolongkan apakah ini masuk kucing atau masuk anjing gitu, misalnya. Nah, ini salah satu penerapan ANN yang disebut sebagai klasifikasi. Jadi kita bisa menentukan suatu data atau sampel baru bahwa ini termasuk yang mana, dengan catatan sebelumnya si ANN ini sudah di training atau dilatih, dia belajar dulu dari sekian banyak data bahwa kalau seperti ini cirinya itu adalah termasuk hewan jenis A, kalau ini cirinya termasuk hewan jenis B. Nah, dengan itu begitu dimasukkan hewan yang baru yang tidak ada dalam database-nya, dia bisa menentukan. Belum tentu benar ya. Tapi di sini artinya bila manusia bisa melakukan keputusan, mengambil keputusan sesuatu yang baru itu termasuk kelas yang mana, itu si komputer juga bisa melakukan itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa aplikasi. Misalnya kita mengekstrak ciri dari suatu gambar. Jadi kalau taruhlah kalian punya kertas kosong ya. Kertas kosong kalian gambarkan ada segi 4, di atasnya ada segi 3, jadi gambar rumah yang paling sederhana. Terus kalian gambar di sisi sudut kiri atas. Kemudian kalian gambar di tengah, kalian gambar di sudut kiri bawah, sudut kanan bawah, sudut kanan atas. Ada 5 gambar. Kita sebagai manusia, ini gambarnya sama ukurannya. Kita sebagai manusia langsung bisa melihat bahwa kelima gambar ini menggambarkan ilustrasi sederhana mengenai rumah ya, dalam bentuk segitiga di atas sebuah kotak. Tapi si komputer kalau melihat sebagai pixel, dia menganggap 5 gambar ini gambar yang berbeda, karena isi pixelnya beda. Yang satu banyak nolnya, baru ada sedikit angka 1, yang lain di awalnya sudah ada angka 1, kemudian yang lainnya 0 gitu. Nah, neural network bisa dilatih untuk melihat ciri. Jadi dia bisa melihat bahwa kalau titik-titik seperti ini berdekatan posisinya, kemudian dilihat bagaimana hubungan antara titik, nah itu berarti kalau di gambar lain ada juga kelompok seperti itu, walaupun posisi eksaknya beda, tapi posisi relatifnya mirip, nah itu dikatakan dia merupakan kelas yang sama, kira-kira.
Jadi artinya kita sebagai manusia bisa membedakan. Nah, kalau kita bisa membedakan, kita bisa melatih komputer supaya bisa bekerja seperti kita, kira-kira gitu. Jadi kita sebagai inspirasi dari JST. Dan yang lain adalah peramalan inflasi di Indonesia. Kalian bisa baca, memahami probabilitas hidup penumpang dengan kriteria dari data kapal Titanic. Jadi ini ada data kapal, kecelakaan kapal Titanic, kemudian dari manifest atau penumpangnya, kemudian dari orang yang survive bisa dibuat data sehingga bisa dikorelasi yang selamat itu umumnya apa, nanti didapatkan siapa umur sekian, kelas sekian, jenis kelaminnya apa gitu. Nah di situ kita bisa lihat bila itu memang bermanfaat, artinya ternyata orang-orang yang cenderung selamat itu yang berada di deck berapa atau apa. Nah itu artinya bisa menjadi pengetahuan berikutnya bahwa kenapa deck itu bisa, bagian kapal itu bisa membuat orang lebih banyak yang selamat, itu artinya ada suatu teknologi atau pengaturan yang bagus pada daerah tersebut. Nah, itu bisa diterapkan pada kapal-kapal berikutnya, sehingga bila terjadi kecelakaan akan meningkatkan kemungkinan hidup dari penumpangnya. Nah, itu bisa bermanfaat ya. Nah, kemudian di sini dikatakan pengelompokan data dalam 2 kelas atau lebih merupakan salah satu pemanfaatan JST, di mana bergantung datanya terdapat arsitektur batu yang perlu dipilih yang terkait dengan jumlah layer dan jumlah node pada setiap layernya serta fungsi aktivasinya agar proses klasifikasi dapat berhasil dengan baik. Jadi di sini kita coba kayak sebentar kita teruskan dulu, nanti kita pindah ke sana. Nah di sini di bawahnya ada BNN dan AN. BNN itu biologi neural network dan AN itu artificial neural network. Karena ANN terinspirasi dari BNN, maka ada beberapa istilah yang dipinjam tapi dimaknai berbeda karena fungsinya merupakan fungsi komputasi, sementara di BNN menggunakan fungsi biologis. Jadi ada dendrit, ada soma, ada akson, ada sinaps. Dendrit itu jadi input, soma itu jadi node, akson itu jadi output, dan sinaps itu jadi interkoneksi atau link. Jadi detailnya bisa kita lihat di sini. Jadi A itu dendrit, ya. B itu soma, B itu body cell, C itu nukleus atau soma ini, kemudian D itu akson. Di sini ada detail yang nanti pada saat ANN tidak kita gunakan, yaitu ada myelin sheath, ada Schwann cell di sini, kemudian ada node of Ranvier yang ini, nah, kemudian terakhirnya ada akson, ya. Akson terminal di mana ini nanti bisa berhubungan dengan dendrit dari sel neuron yang lain, jadi keseluruhannya sel neuron. Nah ini artificial neuronnya digambarkan seperti ini. Jadi ada input, ya, kemudian ada bobot. Bobot ini mengubah nilai input. Kemudian ada di sini dijumlahkan semua bobot dikalikan input ini dijumlahkan. Kemudian dimasukkan ke fungsi namanya fungsi aktivasi. Bila memenuhi suatu kriteria, ini bisa mengeluarkan nilai 0 atau 1 atau nilai yang kontinu. Nah kemudian ini dijadikan output. Nah output ini bisa dimasukkan ke neuron yang lain, ke input yang lain. Jadi contohnya adalah ini ya. Jadi contohnya ini. Jadi di sini ada X1 sampai X4, X1 sampai X4 juga, dia diolah oleh satuan komputasi ini, kemudian hasilnya dimasukkan ke neuron yang lain di sini. Kemudian hasilnya baru diperoleh hasil ini. Jadi ada dua lapis, lapis input, lapis tersembunyi, lapis output namanya, atau input layer, hidden layer, ada output layer. Tapi penggambaran seperti ini tidak lazim karena bisa dilihat di sini ada 4 input ini kan ada sama-sama X1, sama X1, sama X1, sama X1 ini biasanya digabung, jadi kita dapatkan seperti ini. Jadi informasi X1 ini dikalikan bobotnya, jadi W1 X1 dimasukkan ke Z, ditambah W12 kali X2, ditambah W1I kali XI, ditambah W1N kali XN. Kemudian dijumlahkan ke Z, masukkan fungsi aktivasi, baru nanti menghasilkan bilangan Z1. Nanti Z1 dikalikan U11, ZJ dikalikan U1J, ZM dikalikan U1M, semua dijumlahkan, masukkan ke Y. Nanti Y baru keluar nilainya. Nah, jadi penggambaran yang tadi kita ambil dari sini, ya seperti ini, disederhanakan lagi menjadi seperti ini.
Nah, sebenarnya ada penggambaran ini saya peroleh, tapi kayaknya cukup rumit, jadi saya tidak sertakan bagaimana hubungan antara neuron ya yang diperoleh orang. Nah, gambar satu ini juga masih merupakan model ya. Jadi para rekan-rekan di biologi memodelkan ini berdasarkan pengamatan PK, berusaha menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Baik. Nah, ini adalah contoh arsitektur jaringan saraf tiruan yang terdiri dari 3 layer, atau layer masukan, layer tersembunyi, dan layer keluaran. Jadi biasa dinyatakan misalnya NM1. Jadi masukannya M, N, jumlah ada N neuron di layer masukan atau input layer, ada M neuron di hidden layer, dan ada 1 neuron di output layer. Nah, jumlah NM masing-masing neuron masing-masing layer ini bisa bervariasi tergantung kebutuhan kita untuk apa. Oke, baik. Untuk pendahuluan ini cukup sampai di sini. Terima kasih.